Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa melanjutkan kembali renungan-renungan kita. Kali ini kita akan mempelajari tentang tauhid. Kali ini adalah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang sifat-sifat Allah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Jawahirul Kalamiyah karya Thahir bin Sholeh Al-Jazairi. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah bagaimanakah caranya kita menetapkan hati kita, pikiran kita agar kita beriman, yakin dengan sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah kita mengimani Allah Subhanahu wa taala secara lebih terperinci dan secara lebih mendetail sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Thahir bin Sholeh Al-Jazairi dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Bagaimanakah kita iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ijmalan secara globalnya? Wa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa taala muttasifun bi jami'i sifatil kamali. Bahwa kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan, dan Allah itu tidak mungkin, Allah itu bersih, terhindar dari sifat-sifat kekurangan. Demikian kita meyakini beriman kepada Allah secara ijmal, secara globalnya. Lalu bagaimana secara terperincinya? Kita akan ulas dari sifat Allah satu persatu, mulai dari sifat wujud. Kaifal i'tiqadu bil wujudi lillahi ta'ala. Bagaimanakah kita meyakini, percaya bahwa Allah itu benar-benar ada? Huwa an na'taqida anna Allah Subhanahu wa ta'ala mawjudun wa anna wujudahu bidzatihi laisa biwasitati syai'in. Bahwa Allah itu pasti ada, dan adanya Allah tidak melalui perantara, tidak melalui wasilah. Berbeda dengan makhluk. Seorang anak ada karena ada bapak dan ibunya dan seterusnya. Tanam-tanaman bisa ada karena sebelumnya ada biji-bijian dan lain sebagainya. Padi bisa tumbuh di sawah karena ada perantara, seorang petani yang menyebarkan benihnya di sawah dan lain sebagainya. Jagung bisa tumbuh karena ada petani yang menaruh biji jagung di tanah. Itu adalah makhluk. Tetapi Allah itu ada bidzatihi laisa biwasitati syai'in. Allah itu ada tanpa perantara. Wa anna wujudahu wajibun, dan wujudnya Allah itu pasti ada. Berbeda dengan makhluk, bahwa wujudnya makhluk kita tidak bisa mengatakan pasti ada. Ada kalanya ada kalanya tidak ada. Tetapi wujudnya Allah pasti ada. La yumkinu ayal haqqahu adamun. Tidak mungkin bahwa Allah itu tidak ada. Makhluk itu pada suatu ketika ada, tetapi pada waktu yang lain itu tidak ada.
Sedangkan Allah tidak mungkin ada satu masa, walaupun hanya 1 detik, tidak ada Allah, tidak mungkin. Jadi Allah itu la yumkinu ayyal haquhu adamun. Tidak akan mungkin ada satu masa di mana Allah tidak ada. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita meyakini Allah melalui sifat qidamnya. Kaifa al-i'tiqadu bil qidami lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah kita meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah memiliki sifat qidam. Wa anna taqida annallaha qadimun. Kita harus yakin bahwa Allah itu ada sejak dahulu kala. Na'ni annahu mawjudun qabla kulli syai'in. Yaitu bahwa Allah itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Wa annahu lam yakun ma'duman fi waqtin minal awqati. Dan tidak mungkin Allah itu tidak ada pada satu masa. Artinya Allah dari dulu ada sampai kapanpun ada. Tidak mungkin ada satu waktu di situ Allah tidak ada. Wa anna wujudahu laisa lahu awwalun. Dan wujudnya Allah itu tidak ada permulaannya. Berbeda dengan makhluk, kita bisa mengatakan bahwa tanaman padi ini baru ada mulai 2 bulan yang lalu. Kita baru ada, baru lahir mulai tahun sekian. Tetapi Allah dari dahulu ada dan tidak ada permulaannya. Selanjutnya adalah bagaimana kita meyakini Allah melalui sifat baqa'nya Allah. Kaifa al-i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Huwa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala bakin wa anna baqa'ahu laisa lahu nihayatun. Wa annahu la yazulu aslan wa la yalhaquhul adamu fi waqtin minal awqati. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu langgeng, Allah itu abadi. Wa anna baqa'ahu laisa lahu nihayatun. Dan keabadian Allah, langgengnya Allah itu tidak ada akhirnya, tidak ada pungkasannya, tidak ada batas akhirnya. Wa annahu la yazulu aslan wa la yalhaquhu al-adamu fi waqtin minal awqati. Dan adanya Allah itu akan langgeng, akan abadi selamanya, dan tidak mungkin akan ada satu waktu di mana Allah itu tidak ada. Jadi Allah itu abadi, akan selalu ada pada setiap masa. Berbeda dengan makhluk, makhluk tidak memiliki sifat baqo. Tidak ada sifat langgeng atau abadi bagi makhluk. Berikutnya adalah sifat mukhalafah, yaitu Allah berbeda dengan makhluk. Kaifa al-i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis. Bagaimanakah kita meyakini bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk? Wa anna taqida annallaha ta'ala la yusabihu syai'un la fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'ali. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu la yusabihu syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. La fi dzatihi, tidak ada yang menyerupai di dalam zatnya, di dalam wujudnya. Karenanya kita tidak boleh berpikir, merenungkan, membayangkan Allah itu apakah memiliki tangan, bagaimanakah Allah melihat, bagaimanakah Allah berjalan. Tidak boleh. La tafakkaru fi dzatillah. Janganlah engkau memikirkan zatnya Allah. Tafakkaru fi sifatillah. Kalau engkau ingin memikirkan tentang Allah, pikirkan saja sifat-sifatnya Allah. Karena sekali lagi la yusabihuhu syai'in. Tidak ada yang menyerupai Allah. La fi dzatihi, tidak ada yang menyerupai dalam hal zatnya. Wala fi sifatihi, juga tidak ada yang menyerupai Allah dalam hal sifatnya. Allah itu punya sifat maha penyayang, dan maha penyayangnya Allah tiada batas. Tidak ada makhluk yang memiliki sifat penyayang sebagaimana sempurnanya sifat penyayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala fi af'alihi, dan tidak ada yang menyerupai Allah dalam hal perbuatannya Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana disebutkan ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal kun fayakun, maka jadilah, dan lain sebagainya. Begitulah perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bahwa Allah berbeda dengan makhluknya, berbeda dalam zatnya, berbeda dalam sifatnya, berbeda pula dalam perbuatannya. Kemudian yang selanjutnya, bagaimanakah kita meyakini bahwa Allah itu benar-benar berbeda dengan makhluknya? Lebih lanjut dijelaskan, huwa anna taqida anna dzatallahi subhanahu wa ta'ala la tusabihu syai'an minal makhluqati biwajhin minal wajhi. Bahwa sekali lagi Allah itu berbeda, tidak mungkin ada makhluk yang menyerupai dalam segi apapun. Fakulu ma tarahu aw yahturu bibalika, apa saja yang pernah engkau lihat, apa saja yang pernah engkau kerentek, apa saja yang pernah engkau terbisik di dalam hatimu, fallahu laisa kadzalik, maka Allah tidak akan seperti itu. Allah tidak seperti apa yang pernah kau lihat, Allah tidak seperti apa yang terbersit di dalam hatimu. Laisa kamislihi syai'un, Allah benar-benar berbeda dengan makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Kemudian penjelasan lebih lanjut tentang bedanya Allah, bahwa Allah itu berbeda dengan makhluknya, misalkan dalam hal ilmu, sifat ilmu, kudrat, dan seterusnya. Wa anna taqida anna ilmallahi ta'ala la yusabihu ilmana wa anna kudratahu la tusabihu kudratana. Dalam hal ilmu, Allah maha mengetahui, kita manusia juga mengetahui, namun berbeda. La yusabihu ilmana bi'ilmillah, ilmunya Allah itu berbeda dengan ilmunya kita. Wa anna kudratahu, kemudian di dalam kuasanya, wa anna kudratahu la tusabihu kudratana, Allah punya sifat kuasa, namun sifat kuasa atau sifat mampunya Allah itu berbeda dengan sifat mampunya makhluk. Misalkan dalam hal kemampuan manusia itu terbatas. Ada kalanya suatu ketika dia mampu, ada suatu ketika dia tidak mampu. Ada kalanya dia sanggup mengangkat benda yang beratnya 10 kilo, namun dia tidak sanggup mengangkat yang beratnya misalkan 100 kilo. Berbeda dengan Allah, kemampuannya Allah tiada terbatas. Wa anna irodatana la tusabihu irodatana wa anna irodatahu la tusabihu irodatana. Allah memiliki sifat irodah, yaitu berkehendak. Namun berkehendaknya Allah berbeda dengan berkehendaknya kita manusia. Wa anna hayatahu la tusabihu hayatana. Allah punya sifat hayat, yaitu hidup. Namun hidupnya Allah berbeda dengan hidupnya kita. Wa anna sam'ahu la yusabihu sam'ana. Allah memiliki sifat maha mendengar, namun maha mendengarnya Allah berbeda dengan mendengarnya kita. Wa anna basarahu la yusabihu basarana. Allah memiliki sifat maha melihat, namun maha melihatnya Allah sangat berbeda dengan melihatnya kita. Wa anna kalamahu la yusabihu kalamana. Allah memiliki sifat kalam, berbicara, berfirman, namun berfirmannya Allah berbeda dengan berbicaranya kita sebagai manusia. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang af'alahu, tentang perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa al-i'tiqadu bi an af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalifatun li af'alil hawadits. Bagaimanakah kita meyakini bahwa af'al, perbuatannya Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan perbuatannya manusia? Wa anna taqida anna af'alal maula subhanahu wa ta'ala la tusabihu af'ala syai'in minal mawjudati. Bahwa perbuatannya Allah itu tidak sama, perbuatannya makhluk sedikit pun tidak menyerupai perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah Subhanahu wa taala yaf'alul asya'a bila wasitatin wala alatin. Karena ketika Allah berbuat, Allah itu
la biwasitotin wala alatin. Allah itu tidak membutuhkan wasilah, tidak membutuhkan perantara. Allah juga tidak membutuhkan alat. Berbeda dengan manusia. Ketika kita makan, kita membutuhkan sendok, kita membutuhkan piring. Kalaupun kita tidak menggunakan sendok dan piring, setidak-tidaknya kita butuh alat, yaitu tangan kita untuk kita bisa makan. Kita bisa misalkan mengangkat benda, pasti kita bisanya juga dengan menggunakan alat tertentu. Jadi sekali lagi, Allah itu bisa berbuat apa saja, dan Allah itu tidak membutuhkan perantara, tidak membutuhkan alat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah itu ketika menghendaki untuk berbuat sesuatu, maka Allah hanya cukup mengatakan kun fayakun, jadilah. Maka apa yang dikehendaki Allah akan jadi. Wa annahu la yaf'alu syai'an lihtiyaji ilaih. Dan ketika Allah itu menciptakan sesuatu, ketika Allah berbuat untuk menciptakan sesuatu, Allah itu berbuat demikian itu wa annahu la yaf'alu syai'an lihtiyaji ilaihi. Tidaklah Allah berbuat sesuatu karena Allah membutuhkannya. Berbeda dengan manusia, ketika manusia berbuat sesuatu karena dia butuh dengan perbuatan itu. Wa annahu la yaf'alu syai'an 'abasan ay bi ghairi faidatin li'annahu subhanahu wa ta'ala hakimun. Dan tidak mungkin bahwa ketika Allah berbuat sesuatu, maka sesuatu yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak berfaedah. Semuanya pasti berfaedah. Pemirsa Berencana TV dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang bagaimanakah kita meyakini sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita telah sampai pada sifat kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang lain dengan sifat-sifat yang mustahil bagi Allah dan seterusnya. Mudah-mudahan kajian kita kali ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.